Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai keuangan MUI yang banyak namun tidak banyak digunakan? Wow! Mengenai pembiayaan penggunaan keuangan mesti diatur dengan selektif. Karena ini uang bukan punya ketua MUI, bukan punya pengurus, tapi uang ini milik umat. Penggunaannya mesti betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, karena kalau tidak akan ditangkap oleh badan pemeriksa keuangan. Kalau lewat sekian ratus juta bisa ke KPK, dan kalau ini masuk pidana dituntut orang pengadilan, belum lagi di akhirat nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah keuangan gunakanlah sesuai dengan hajat keperluan dakwah masyarakat. Setidaknya programnya ada 3. Pertama program dakwah, kedua program pendidikan, ketiga program sosial. Yang sosial itu paling tidak setahun 3 kali. Bisa dikelola masjid atau ormas atau apapun, kades, kadus, RT, RW atau pengajian. Ibu bapak kalau bisa setahun 3 kali dibagi kotak yatim. Pertama tahun ajaran baru bulan Juni Juli, kedua libur semester Desember Januari, ketiga mau puasa Idul Fitri, karena 3 stasiun itu orang susah. Mudah-mudahan tertolong, terbantu insya Allah. Adapun program pendidikan, pembebasan tanah, buat sekolah murah supaya semua dapat pendidikan yang layak dan baik. Adapun program dakwah, pengajian, tabligh akbar. Sekarang bulan Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzul Quran, bulan Syawal, halal bihalal, bulan Zulqa'dah, manasik haji, bulan Zulhijjah, melepas jamaah haji, bulan Muharram, menyambut tahun baru Islam, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi. Jangan sampai kosong dari kegiatan. Setiap bulan ada kajian besar, setiap pekan Jumat sore ada kajian. Jumat sore bagi 4. Jumat pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Kalau tuan beli peniti, peniti disimpan di atas tas. Kami meminta kepada Pak Bupati, sudilah naik ke atas pentas. Naik Pak Bupati. Kan sejak menang pilkada ini belum pernah kita sepentas lagi. Kita mau mengulangi memori masa lalu Pak Bupati. Naik Pak Bupati. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah salah Ustadz saya minta nafkah kepada suami? Suami siapa? Kalau suami sendiri bukan salah, wajib. Tapi kalau ke suami orang, tapi dia milih memberi nafkah keluarga kami, tapi diberi kepada ibunya. Jadi selama ini rumah tangga kami diatur oleh ibunya. Bagaimana ya Pak Ustadz? Adik-adik, kalau kalian mau nikah, jangan kalian buat ketemu Tom and Jerry. Mbok, Pak, saya sudah punya kewajiban. Sekarang saya punya tanggung jawab. Saya mau berdiri di atas kaki sendiri. Saya bukan melawan orang tua. Tapi kamu belum punya rumah, Dok. Biarkan kami ngontrak bersusah-susah. Tapi tolong transfer tiap bulan.
Jangan kalian serumah, nanti bini kau tak pandai memasak, mengamuk-ngamuk ibumu. Jangan kalian serumah. Ini dua perempuan, di balik laki-laki yang hebat ada dua perempuan yang luar biasa, ibu dan istri. Wahai engkau istri-istri, nanti kau akan jadi mertua, kau akan jadi ibu juga. Ini penting diperhatikan baik-baik. Jadi kalau anak kita sudah menikah, biarkan dia. Anak saya, nanti kalau dia menikah, saya akan kasih tahu sama dia. Kau menikah, jaga istrimu baik-baik. Tanggung jawabmu ada 5. Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, kasih dia pendidikan, kasih dia perhatikan. Kau udah kusekolahkan, kau sudah bekerja, gaji. Cukup? Nggak cukup pak, itu ada sawit 2 hektar untuk makan. Nah, jadi ibu kalau mau ngasih, jangan dikasih dia pakai duit, tapi kasih dia pancing. Jangan kasih dia ikan, nanti ikannya habis dia minta ikan lagi. Kasih dia pancing supaya dia mencari ikan. Ini sawit. Begitu orang tua saya dulu mendidik saya. Kau mau sekolah atau mau berbini? Kalau kau mau sekolah, terbang kau sejauh mata memandang sampai ke Kairo. Tapi kalau kau mau berbini, ku kasih kau sawit. Urus. Aku mau sekolah, pergi sekolah. Nah, jadi saya pun mahasiswa-mahasiswa yang letoy, lemah, lesu, lunglai, bawaannya mau mati, saya tanya, kau mau kuliah atau mau berbini? Saya mau berbini sambil kuliah Pak Ustadz. Sukses dua-duanya, mantap. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya, pilih antara satu. Hidup ini adalah pilihan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini yang model begini, perbaiki ke depan. Mak, makin banyak aja kertas nih. Ini kok aku tengok maunya sahur bersama kita ini nanti. Jika suatu desa sudah merajalela banyak kemaksiatan, apa yang akan terjadi dengan desa tersebut? Dan bagaimana peran pemerintah desa menindak pergaulan bebas, judi, slot, bentuk kemaksiatan lainnya? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, gunung meletus, galodo, gempa bumi, tsunami, kebakaran Los Angeles. Gara-gara banyak kaum LGBT terbanyak nomor 2 di Amerika. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, turun azab Allah. Dan ketika kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kampanye bupati, gubernur, saya sampaikan ke Pak Haji Zukri. Pak Haji Zukri bertanggung jawab tentang kemaksiatan yang ada. Kita akan bangun Pak Ustadz replika Masjidil Haram, tempat manasik seluruh orang Riau, mantap. Lalu kemudian pengaduan Pak Gubernur, pengaduan pemakai narkoba, kita akan buatkan hotline Pak Ustadz. Jadi udah dibahas semua nih Pak Ustadz. Udah kemarin waktu kampanye, kenapa belum terwujud? Belum dilantik. Nanti baru mereka pelantikan tanggal 6, baru tanggal 10 bupati, barulah mereka bisa action. Kita lihat 100 hari ke depan, mudah-mudahan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tingkat desa juga begitu. Ada kades, ada kadus, ada RT RW, ada ketua MUI, ada Pak Kua, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Babinsa, Babin Kamtipmas, kalian mesti bertindak pakai pistol itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tabligh akbar ceramah Ustaz, jangan pergaulan bebas, jangan berjudi, jangan berzina. Tapi polisi dengan pistolnya, dengan seragamnya, nggak perlu tabligh akbar, nggak perlu ceramah, cukup dengan pistol. Yang mau main judi kalian, main. Mumpung pistol itu masih besi, pakai. Jangan nanti udah pensiun ditarik negara tinggal pistol air, itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Barulah dipakai untuk dakwah, nggak bisa lagi. Ada pula ketawanya yang menyusul belakangan. Itu namanya loading. Seperti apa nisab zakat mal petani sawit Pak Ustadz? Karena sawit nggak ada zaman Nabi, maka sawit ini bid'ah.
Yang sunnah itu kurma. Jadi sawit ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena tidak ada zaman Nabi, maka ulama ikhtilaf. Kelompok pertama menisbatkannya ke makanan pokok. Maka kalau dia panennya 520 kg beras, seharga 520 kg beras, dikeluarkan zakatnya 5%. Kenapa tidak 10%? Karena dia pakai irigasi seperti pada padi. Karena di situ ada pupuk, masuk pula nyamuk. Mohon maaf ya, saya meludah. Macam tak ada tempat lain. Banyak betul godaan malam. Tadi kumbang, ini nyamuk. Untung tak kumbang tuh masuk. Jadi pendapat yang pertama, kata dia, dikiaskan kepada makanan tanaman, maka tanaman nisabnya 520 kg, berarti 502 kg bukan sawit, tapi padi. Dihitung berapa 520 kg padi itu berapa rupiah. Kalau hasilnya sebanyak itu, waktu panen dikeluarkan 5%. Karena pada makanan 5% kalau dia pakai irigasi. Ini termasuk yang dikiaskan ke irigasi karena dia pakai meruning, pakai dodos, pakai pupuk, pakai upah panen. Maka dia 5%. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dinisbatkan kepada dagang. Karena tidak bisa sawit itu dikiaskan ke beras. Karena beras bisa dimakan. Ada orang kampung kita ini mengunyah sawit. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ada? Tak ada. Itu bagi yang tak setuju dengan makanan. Kata dia sawit lebih dekat kepada dagang. Jadi nisabnya adalah 85 gram setahun. Jadi kalau hasil sawitnya itu mencapai 85 gram selama setahun, maka dikeluarkan 2,5%. 85 gram itu berapa? 85 gram emas, 1 gramnya 1 juta. Sebetulnya lebih 1 juta, tapi karena kita udah berkawan lama, 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Husnuzon. Kalau menengok dari ketawanya lepas ini, kalau ditengok ini paling sedikit ini 100 juta. Dari mana Ustaz tahu orang ini banyak duitnya? Dari senyumnya itu lepas. Kalau dia tak ada duit, susah ketawa lepas. Saya pancing berapa kali sedikit. Kalau lepas begini ini paling sedikit 100 juta ini. Berarti kalau 100 juta maka zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Jadi dihitungnya per tahun. Jadi kalau 1 bulan panennya 3 kali. 3 kali panen itu setelah dihitung-hitung dapat 10 juta. Berarti 1 tahun 120. Kotor. Sebelum keluar untuk itu ini segala macam, langsung keluarkan 2,5%. Jadi kalau setahun dapat 100 juta total, walaupun beda bulan Januari, bulan Muharram dengan bulan ini, di total setahun 100 juta, keluarkan 2,5 juta. Kalau 200 juta, keluarkan 5 juta. Kalau 1 miliar, keluarkan 25 juta. Mudah-mudahan tahun 1447 ini semuanya dapat 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin tengok. Bagaimana hukum timbangan sawit yang hangat-hangat kuku, Pak Ustaz? Itu tambahan dari saya, di sini cuma hangat aja. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli, mereka mau timbangannya penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang nimbang jual, curangnya minta ampun. Apapun jenis standarnya, tetap 50 kilo. Rupanya memang timbangannya udah setel 50. Karet pun begitu. Ini karet berat betul, dibelah, dibacok. Rupanya 3 batu bata di dalam. Duitnya makan haram. Zolim, aniaya, dosa kepada Allah, taubat nasuha, mandi taubat. Tapi kalau dosa kepada manusia, kalau 1 hari curang kepada 3 orang, 1 bulan 90 orang, 1 tahun 9.000 orang, minta maafnya di akhirat, hisapnya lama. Hati-hati pedagang.
yang berkecimpung dengan timbangan. Duit dimakan, duit dipakai, duit dibelanjakan, tak ada berkahnya. Duit hantu dimakan tuyul.